warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Muara Enim. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Bersama saya, Wendy Puspita Mayasari dari SDN 18 Gunung Megang. Saya Ratu Inang Putri dari SMA Negeri 1 Rambang Dangku. Saya Desi Anggriani SPD dari SD 1 Ujan Mas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Inang. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Inang? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik kabarnya Bu Inang. Begini Bu Inang, hari ini kan kamu akan melakukan coaching. Ya, Bu. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Inang. Bagaimana Bu Inang? Ya, silakan Ibu. Baik, begini Bu Inang, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban coachee itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Inang. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahan-permasalahan. Kemudian jangan lupa nanti Bu Inang juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan kepada Bu Inang. Bolehkah saya bertanya? Ya Bu, boleh silakan. Baik, jadi pertanyaan kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Inang kembangkan? Terima kasih Bu Desi. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Inang. Ya, Bu. Jadi itu kompetensi yang akan Ibu Inang kembangkan nanti. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih simpel atau spesifik yang Ibu ingin kembangkan yang mana Bu Inang? Jadi Bu, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh, baik. Baik ya Bu Inang. Jadi itu kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Inang sendiri itu apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti saat coach saya mendapatkan solusi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, nanti indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang telah dihadapi. Ya. Oke. Ya, Ya, betul Bu Inang. Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti lakukan coaching dengan sebaiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Baiklah. Sama-sama, Bu. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Inang. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Inang? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik kabarnya Bu Inang. Begini Bu Inang, hari ini kan kamu akan melakukan coaching. Ya, Bu. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Inang. Bagaimana Bu Inang? Ya, silakan Ibu. Baik, begini Bu Inang, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian
apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan Koci. Kemudian juga nanti apakah jawaban Koci itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Inang. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti Koci bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahan-permasalahan. Kemudian jangan lupa nanti Bu Inang juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan kepada Bu Inang. Bolehkah saya bertanya? Ya Bu, boleh silakan. Baik, jadi pertanyaan kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Inang kembangkan? Terima kasih Ibu Desi. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Inang. Ya, Bu. Jadi itu kompetensi yang akan Ibu Inang kembangkan nanti. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih simpel atau spesifik yang Ibu ingin kembangkan yang mana, Bu Inang? Jadi Bu, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh, baik. Baik ya, Bu Inang. Jadi itu kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Inang sendiri itu apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti saat coach saya mendapatkan solusi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, nanti indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang telah dihadapi. Oke. Ya, betul, Bu Inang. Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti lakukan coaching dengan sebaiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Baiklah. Ya Bu. Sama-sama, Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Bu Ratu. Bagaimana kabar hari ini Bu Ratu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Eni? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baiklah Ibu Eni, apakah ada keluh kesah yang akan diceritakan? Begini Bu Ratu, saya itu merasa akhir-akhir ini murid yang saya ajar di kelas itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian murid-murid yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% dari satu kelas itu Bu. Oh, jadi menurut Ibu Eni, apa sih yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Bagaimana? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini, tentunya saya mengharap solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana tentang antusias murid-murid saya ini Bu. Jadi menurut Ibu Eni, hal yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu apa ya? Kalau saya ingat-ingat lagi sih Bu, mungkin pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak itu mungkin sepertinya sedikit membosankan Bu ya, terlalu monoton itu saja. Kemudian saya terlalu dominan Bu untuk selalu bercerita di depan kelas. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk berbicara atau aktif di depan kelas itu pada saat pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja sih yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya sih Bu, yang pastinya kan murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, dia kemudian tidak menonton dan juga tidak membosankan. Wah, berarti Ibu sependapat dengan saya Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid pembelajaran itu mengasihkan, tidak membosankan? Kalau menurut saya ya Bu, yang pembelajaran itu kan harusnya berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru-guru
Kemudian murid juga diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin nanti saya akan mengadakan ice breaking mungkin Bu ya, supaya murid-murid itu tidak bosan. Kemudian mengadakan games Bu, seperti quizzes, kan sekarang ini lagi tren itu Bu, supaya pembelajaran tadi lebih menarik. Nah, ya betul itu, betul sekali. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu apa sih Bu, penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias untuk pengumpulan tugas? Kemungkinan Bu, saya itu memberikan tugas mungkin terlalu banyak pertanyaan Bu, tanpa memberikan mungkin sumber belajar yang beragam seperti itu. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan Bu. Oh, menurut Ibu adakah sumber belajar lain selain buku teks? Menurut saya banyak sih Bu ya, sekarang ini sumber belajar misalnya dari video YouTube, artikel-artikel mungkin yang ada di blog Bu ya, artikel ilmiah yang ada di internet, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren Bu, misalnya TikTok, Instagram juga, itu ya Facebook Bu, sekarang yang lagi tren. Nah ya, jadi betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, apalagi pembelajaran yang lagi tren sekarang, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pengerjaan tugas atau dalam pembelajaran bersama Ibu. Jadi nih, sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, kemudian yang menggunakan sumber belajar yang beragam Bu ya, misalnya dari video YouTube, TikTok, dan kemudian juga saya akan memberikan tugas itu mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan Bu. Iya betul. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat, bakat murid-murid saya Bu ya, istilahnya zaman sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid tersebut akan terkesan senang Bu ya, ibaratnya tanpa dipaksa mengerjakan tugasnya. Ya juga nanti saya akan menggunakan dalam bentuk drama, puisi, lagu, pantun, ataupun mungkin laporan-laporan digital seperti itu Bu. Ya itu bagus sekali Bu. Bagus sekali itu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, apa yang Ibu rencanakan. Nah sekarang apa sih Bu komitmen atau tanggung jawab Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang selalu mengasihkan Bu. Kemudian yang menggunakan sumber belajar yang beragam ya, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Bu. Dan saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya Bu. Ya, betul itu Bu. Bagus sekali rencana itu ya, bagus sekali. Jadi saya sangat mendukung penuh itu Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan. Kemudian nih, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan? Insya Allah itu Bu secepatnya akan saya laksanakan. Ya bagus Bu ya, saya tunggu. Bagaimana setelah melakukan pembicaraan ini, bagaimana perasaan Ibu Weni Ya, setelah tentu. melakukan pembicaraan hari ini Bu? Ya tentunya perasaan saya sangat senang Ibu. Kemudian ada lega juga Bu ya, dan terbuka karena saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Kemudian lah terima kasih buat Bu Ratu Bu ya, yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kita pada hari ini Bu ya. Mudah-mudahan kita itu bisa menjadi seorang guru yang bisa dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Ya, Amin. amin Bu ya. Jadi Bu, saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, jadi Ibu itu harus mengolah atau mengubah pola pembelajaran Ibu. Buatlah yang mengasihkan. Ya, Jangan monoton lagi agar anak-anaknya menjadi antusias. Ya, Bu. Dan ini rencana-rencana Ibu harus Ibu laksanakan secepatnya. Jadi siswa itu akan merindukan kita di dalam kelas seperti itu Bu ya. Ya, betul sekali Bu Ya, Ratu. jadi mungkin itu saja Ibu ini yang dapat kita bicarakan hari ini. Kalau ini jika ada pembicaraan lagi boleh hubungi saya lagi. Baiklah. Terima Terima kasih kasih ya. Bu Ratu ya Ya. atas waktunya hari ini. Ya, saya juga terima kasih Bu Weni sudah mau berbicara dengan saya. Terima kasih Bu Weni. Ya, assalamualaikum Bu Ratu. Waalaikumsalam.
Baik Bu Inang, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan dengan lancar, kemudian dilakukan dengan baik. Alhamdulillah Bu Inang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu setelah melakukan coaching tadi. Terkait indikator yang Ibu Inang capai itu bagaimana Ibu Inang? Baiklah Bu, begini Bu ya. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya saya melakukan identifikasi masalah, kemudian saya menanyakan juga rencana aksi kepada coach saya, kemudian saya menanyakan juga bagaimana sih tanggung jawab terhadap rencana aksi tadi. Kemudian Bu, saya juga menggali bagaimana sih potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, luar biasa itu Ibu Inang. Baik Bu Inang, tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ya. Jadi Ibu Inang, saya amati itu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, saya juga mendengar percakapan Ibu Inang dengan coaching. Ibu Inang itu sudah fokus terhadap percakapan tadi. Artinya Bu Inang sudah ada persen full, kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Ibu Inang sudah mendengar aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Inang itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Bu Inang. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu dari pengamatan saya, Ya, jadi luar biasa sekali Bu Inang. Ya, Bu. Sudah dilakukan oleh Ibu Inang dalam proses coaching. Ya, Bu. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Ibu Inang makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Iya Bu, terima kasih Bu, baik Bu. Nah, untuk kedepannya Ibu Inang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Inang kembangkan? Baiklah Bu ya, menurut saya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta agar lebih baik lagi Bu pada saat saya melakukan proses coaching, supaya saat saya melakukan proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu Bu ya. Ya, bagus dan luar biasa itu Ibu Inang. Jadi Bu Inang akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Ya Bu. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching ke depannya. Baiklah Bu Inang, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Demikianlah Bu Inang. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.